Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Arif Firmansyah, NIM 2201010075. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknik kendali yang diampu oleh Bapak Insinyur Sapenugraha ST Meng. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar MATLAB seperti contoh soal dan latihan soal sesuai dengan buku modul teknik kendali berbasis MATLAB yang telah diberikan. Baiklah, langsung saja kita buka modulnya. Ini merupakan modul buku pembelajaran teknik kendali berbasis MATLAB yang diberikan kepada kami. Di sini terdapat beberapa bab. Bab 1 ini merupakan bab dasar-dasar MATLAB, lalu bab 2 dasar-dasar Simulink, bab 3 dasar teknik kendali. Kita langsung saja ke bab pertama atau bab 1 mengenai dasar-dasar MATLAB pada halaman 1. Jadi sebelum lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu MATLAB. Jadi MATLAB atau singkatan dari Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk kompetisi numerik, pemrograman, dan visual. Fungsi utama dari MATLAB adalah untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. MATLAB adalah platform pemrograman yang umumnya digunakan para engineer dan ilmuwan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem. Inti dari MATLAB ialah bahasa MATLAB. Bahasa MATLAB itu bahasa berbasis matriks yang memungkinkan ekspresi matematika komputasi yang paling alami. Baiklah, kita langsung saja ke subbab pertama, yakni pengenalan MATLAB. Nah, pada saat kalian membuka MATLAB, ini merupakan tampilan utama interface dari MATLAB. Terdapat 3 bagian utama, yakni command window, workspace, dan editor. Baiklah, kita langsung saja membuka software MATLAB-nya. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat 3 bagian utama dalam interface MATLAB, yakni command window, workspace, kernel, dan ini text editor. Lalu command window merupakan bagian untuk memasukkan perintah-perintah pemrograman dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lainnya. Lalu workspace merupakan bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command window ataupun editor itu disimpan, sehingga variabel yang menyimpan suatu nilai akan tersimpan dan dapat dilihat pada workspace. Lalu ada editor. Editor merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman, yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtutan dalam satu file script. File script dalam MATLAB merupakan file dengan format M-file. Lalu untuk menampilkan halaman editor, user harus membuat file script baru dengan memilih New Script pada tab Home. Lalu pemrograman MATLAB dalam teknik kendali. Terdapat banyak perintah dan fungsi program yang bisa digunakan dalam pemrograman MATLAB, baik dari operasi matematika, matriks, hingga melakukan plotting. Ini komentar. Seperti bahasa pemrograman lainnya, dalam bahasa MATLAB juga dapat menjadikan suatu baris program menjadi suatu komentar, yakni dengan menggunakan karakter persen. Kita langsung saja coba. Di sini saya akan mencoba membuat komentar persen nama
Baiklah, di sini saya sudah mencoba membuat suatu komentar. Ini berisikan nama, NIM, serta mata kuliah. Lalu kita coba mengeksekusi contoh program yang terdapat pada buku modul, yakni persen garis ini dan tidak akan dieksekusi persen 5 lalu A dengan 3. Baiklah, kita coba run. Oh, iya. Baiklah, ini merupakan contoh dari modul teknikal yang diberikan. Terlihat di sini, saya telah membuat suatu program yang dimana komentar pada sintaks baris ke-6 itu tidak tereksekusi karena merupakan komentar. Terdapat simbol persen yang berartikan itu merupakan komentar. Oleh karena itu, variabel y yang bernilai 5 ini itu tidak tereksekusi. Ini baru tereksekusi. Baiklah, lalu yang kedua itu ada tanda koma. Tanda koma dalam bahasa MATLAB itu memiliki fungsi untuk tetap menjalankan baris program yang dibuat, namun outputnya itu tidak ditampilkan pada command window dan hanya menyimpan nilainya ke dalam workspace saja. Langsung kita coba. X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Bareng. Sebelum itu kita clear workspace-nya dulu. Lihat di sini workspace-nya kosong, tidak bersih apa karena sudah kita clear. Lalu kita coba run. Baiklah, di sini terlihat bahwasanya nilai variabel X itu terdapat pada workspace, namun tidak muncul di command window karena menggunakan tanda titik koma. Namun pada variabel Y yang bernilai 10 itu muncul di command window karena tidak menggunakan tanda titik koma. Lalu terdapat operator matematika dan matriks. Dalam bahasa MATLAB, penulisan suatu variabel yang menyimpan nilai bisa dibuat dengan mudah. Misalnya, variabel A sama dengan nilai A. Penulisan suatu matriks dalam bahasa MATLAB juga mudah dilakukan, yaitu dengan penulisan sebagai berikut. A sama dengan kurung siku baris 1 underscore kolom 1 baris 1 underscore kolom 2 titik koma baris 2 underscore kolom 1 spasi baris 2 underscore kolom 2, lalu diakhiri dengan tanda kurung siku. Pemisah antar baris dalam matriks pada bahasa MATLAB menggunakan tanda titik koma. Lalu di sini terdapat contoh program, langsung saja kita coba. Baiklah, kita coba run. Baiklah, di sini pada workspace sudah terdapat
nilai variabelnya. Lalu di command window juga telah muncul outputnya. Matriks A itu bernilai 157, lalu matriks A itu berbentuk 1, 3, 2, 1, 3, 2, lalu 10, 0, 3, 10, 0, 3, lalu 3, 5, 9, 3, 5, 9. Baiklah, ini merupakan operator-operator aritmatika dan fungsi matriks yang umum digunakan dalam pemrograman MATLAB. Lalu operator ini merupakan operator pangkat, lalu operator bintang itu untuk perkalian, operator garis miring itu operator untuk pembagian, operator tambah itu untuk penjumlahan, operator kurang itu untuk pengurangan, operator inv dalam kurung A itu operator untuk inverse matriks A. Lalu operator A aksem itu operator merupakan transpose matriks A. Lalu operator A tambah B itu operator untuk penjumlahan matriks A dan B. Operator A kurang B itu operator untuk pengurangan matriks A dan B. Operator A kali A bintang B itu untuk perkalian matriks A dan B. Operator log itu untuk menyatakan logaritma berbasis E. Lalu operator log 10 itu untuk menyatakan logaritma berbasis 10. Operator log 2 itu untuk menyatakan logaritma berbasis 2. Operator exp dalam kurung x itu operator untuk menyatakan bilangan natural E pangkat x. Lalu operator sin itu untuk menyatakan nilai sinus dalam radian. Operator sin itu untuk menyatakan nilai sinus dalam derajat. Lalu terakhir operator sqrt itu untuk menyatakan akar dari suatu nilai. Setelah kita langsung saja ke contoh soalnya. Pada contoh pertama itu bernilai x nilai 4, y bernilai 16, lalu z itu kurang logaritma 2 y dibagi akar x pangkat 2. Nah, kita coba run. Baiklah, pada workspace itu sudah masuk nilai-nilai variabel yang dimasukkan, yakni x, y, dan z. X bernilai 4, y bernilai 16, dan z itu bernilai 4. Terlihat di command window z sama dengan 4. Lalu pada contoh kedua, kita clear dulu workspace-nya. R sama dengan 1, 2, 5, 6. S sama dengan 1, 3, 1, 0. P sama dengan inverse dari R ditambah S. Baiklah, kita coba run. Setelah di workspace sudah muncul nilai variabel yang kita masukkan, yakni variabel R, S, dan T. Lalu pada command window itu sudah terdapat output dari program yang kita buat pada editor. Ini variabel T itu bernilai matriks bernilai minus 0,5000, lalu 2,2500, 3,5000, dan minus 0,2500. Baiklah, di sini terdapat latihan soal.
Yang nomor 1 itu diketahui variabel A bernilai 5, variabel B itu bernilai 10, dan variabel C itu bernilai 8. Tentukan hasil dari akar dalam kurung A pangkat 2 ditambah B dalam kurung kali logaritma berbasis 2 kali C dengan program MATLAB. Baiklah, kita langsung saja coba membuat programnya. Ini kita masukkan dulu nilai variabel yang telah ditentukan. A sama dengan 5, B sama dengan 10, C sama dengan 8. Lalu kita membuat dulu sintaks untuk akar dari sini. Ini sqrt nilai sama dengan sqrt atau akar dari A pangkat 2 ditambah B. Lalu kita buat sintaks untuk ini, yakni logaritma berbasis 2 nilai sama dengan logaritma berbasis 2 kali C. Lalu kita buat hasilnya. Nilai dikali logaritma berbasis 2 sekarang nilai. Nah, kita coba run programnya. Baiklah, di sini pada workspace itu telah muncul nilai-nilai variabel yang kita masukkan dan nilai-nilai sintaks yang kita masukkan. Ini variabel A itu bernilai 5, variabel B itu bernilai 10, dan variabel C itu bernilai 8. Lalu variabel hasil itu bernilai 17.482. Lalu variabel logaritma berbasis 2 itu bernilai 3. Lalu akar dari nilainya itu bernilai 5,9161. Lalu pada comment window itu telah muncul output dari program kita buat, yakni hasilnya itu merupakan 17.482. Lalu pada soal kedua, diketahui bahwa matriks A itu bernilai 1, 2, 3, 2, dan matriks B itu bernilai 10, 2, 7, 0. Maka tentukan nilai dari matriks C dengan program itu jika matriks C itu bernilai C sama dengan dalam kurung A tambah B transpose tutup kurung pangkat negatif 1. Setelah kita langsung coba, kita masukkan dulu nilai variabel yang telah ditentukan, yakni matriks A itu bernilai 1, 2, 3, 2, kurung. Lalu untuk matriks B itu 10, 2, 10, 2, 2, 7, 0. Transpose dengan penjumlahan matriks sama dengan A ditambah B transpose. Lalu C sama dengan invert dari suma skor matriks C. Nah, kita coba programnya. Description dari 22 valid statement 10, 2.
B sama dengan 10, 2,70. Baiklah, kita coba run programnya. Baiklah, di sini pada workspace sudah masuk nilai-nilai variabel ya pada program. Nanti variabel A itu bernilai 1, 2, 3, 2, lalu variabel B itu merupakan matriks B yang bernilai 10, 2, 7, 0. Lalu variabel B TRS, variabel C, dan variabel submatriks. Dan pada komen window itu telah terdapat muncul output dari program yang telah kita buat, yakni pada matriks C itu bernilai minus 0,0870, 0,3913, 0,2174, dan negatif 0,4783. Lalu terdapat fungsi alih dalam MATLAB. Dalam teori sistem kendali, terdapat suatu fungsi yang disebut fungsi alih atau transfer function yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan input-output dari suatu komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan linear, waktu intervarian, dan diferensial dari waktu ke waktu. Persamaan linear, waktu intervarian, dan diferensial dari suatu sistem didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan transformasi Laplace dari output fungsi respon terhadap transformasi Laplace dari input fungsi penggerak dengan mengasumsikan bahwa semua kondisi awal ialah nol. Dengan menggunakan konsep fungsi alih, dinamika sistem dapat dinyatakan dengan penyebaran aljabar dalam S. Jika pangkat tertinggi dari S dalam penyebut fungsi alih adalah n, maka sistem dikatakan berorde n. Secara umum, fungsi suatu sistem ditulis sebagai berikut. Ini transfer function atau fungsi transfer sama dengan G dalam kurung S sama dengan L kurung siku output per L kurung siku input sama dengan Y dalam kurung S per X dalam kurung S. Dalam bahasa pemrograman MATLAB, fungsi alih itu dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan representasi Poles dan Zenos dan representasi polinomial. Kita langsung saja coba contoh program pada fungsi alih dengan representasi Poles dan Zenos. Oke, sama dengan ZP kurung negatif 1, negatif 2, satu, 3, 5. Private statement. Kamu kita dapat kesalahan. Oh, ini kurang siku. Baiklah, kita bisa buat melalui text editor atau kita bisa langsung program di command window seperti ini. Di sini pada workspace itu sudah muncul variabel G, itu value-nya 1 kali 1 CPK. Lalu pada outputnya G sama dengan 5 dalam kurung S tambah 1
S tambah 2 per S dalam kurung S tambah 1 dalam kurung S kurang 3. Continuous time 0 Paul gain model. Setelah ini merupakan nilai zeros-nya, ini merupakan nilai poles, dan ini merupakan nilai gain. Lalu kita coba masuk ke contoh yang kedua. Kita akan mencoba membuat program fungsi alih menggunakan representasi polinomial. Ini G sama dengan TF dalam kurung num, den. Num sama dengan kurang 52 den sama dengan kurang 3 12 G sama dengan TF num den. Sebaran programnya. Baiklah, sini pada variabel daripada workspace setelah muncul variabel yang kita masukkan pada editor. Ini variabel den itu bervalue atau bernilai 3, 1, 2. Variabel G itu 1 kali 1 TF, dan variabel num atau number itu bernilai 5,2. Lalu pada command window telah muncul output pada program yang telah kita buat di text editor, yakni G sama dengan 5S tambah 2 per 3S pangkat 2 tambah S tambah 2. Continuous time transformation. Fungsi transfer. Baiklah, pemrogram MATLAB pada command window. Jadi untuk melakukan pemrograman dalam MATLAB, cara paling mudah untuk mengeksekusi perintah-perintah pemrograman ialah melalui command window. Setelah kita coba memprogram di command window, kita langsung saja mengeksekusi contoh 1. Ini X sama dengan SQRT kurung 4 2, lalu Y sama dengan eksponen kurung minus X pangkat 2 bagi 3 SQRT 2 kali Pi lalu Z ke X. Baiklah, kita telah selesai memprogram contoh soal 1 pada command window. Pada workspace telah muncul nilai-nilai variabel-variabel yang kita masukkan yang telah kita program di command window, yakni variabel X itu bernilai 1, variabel Y itu bernilai 0,2859, dan variabel Z itu bernilai 3,4983. Nah, kita coba clear workspace-nya dengan sintaks clear, lalu kita clear command window-nya. Baiklah, kita masuk ke contoh 2. Kita langsung saja eksekusi. Zeros sama dengan kurang 3, 4, lalu poles sama dengan kurang 1 min 2, lalu gainnya itu bernilai 3, lalu G sama dengan ZPK zeros, poles, gain. Baiklah, kita telah selesai memprogram contoh soal kedua pada command window. Pada workspace juga telah muncul variabel-variabel yang telah kita program, yakni variabel zeros 3,4, variabel poles
1,2 dan variabel gain itu bernilai 3. Lalu nilai G itu 3 dalam kurung S kurang 3 S kurang 4 per S kurang 1 dalam kurung S tambah 2. Continuous time zeros power gain model. Baiklah, kita coba clear. Nah, di sini terdapat latihan soal. Ini diketahui suatu fungsi alih yaitu T dalam kurung S sama dengan 3 per 3 S pangkat 3 ditambah 3 per 2 S tambah 13. Jika pembilang adalah nom dan penyebut adalah den, maka buatlah fungsi alih tersebut dengan fungsi TF dalam kurung nom, den pada command window MATLAB. Baiklah, kita langsung saja mencoba temannya. Ini nom sama dengan kurung siku 3 nomnya 3, lalu dennya dengan 3 0 per 2 13. Lalu T-nya itu merupakan TF dari nom dan baiklah, sesuai pada soal diketahui fungsi alihnya T dalam kurung S 3 per 3S pangkat 3 ditambah 3 per 2S tambah 13. Pembilang ialah nom, pembilangnya nom, dan penyebut adalah den, maka buat fungsi alih fungsi TF nom, den pada command window. Baiklah, ini merupakan hasil dari sintaks program yang telah kita program di command window. Bentuk dari fungsi transfer ini sama dengan bentuk fungsi alih pada modul. Ini T dalam kurung S dengan 3 per 3 S pangkat 3 ditambah 3 per 2 S, atau di sini muncul 1,5 S. Itu dikarenakan pada MATLAB itu menjadi bilangan desimal. Jadi 3 per 2 itu pecah menjadi 1,5 S tambah 13. Baiklah, lalu terdapat pemrograman MATLAB pada M-file. Pemrograman MATLAB pada command window memiliki kekurangan, yakni ketika terjadi kesalahan mengeksekusi perintah, maka kita harus mengetik ulang perintah yang salah dan mengeksekusinya kembali. Hal ini tentunya memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, pemrograman MATLAB akan lebih efektif dilakukan pada M-file. M-file pada MATLAB dapat dibuka dengan memilih New Script pada tab Home MATLAB. Baiklah, kita langsung saja coba tab Home pada New Script. Baiklah, lalu kita coba eksekusi contoh program yang terdapat pada modul ini. A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 1, S sama dengan TF S, lalu Y sama dengan C per A dikali S pangkat 3 ditambah B dikali S tambah 5 dikali C. Setelah kita coba eksekusi programnya. Baiklah, kita telah selesai mengeksekusi contoh program yang terdapat pada modul. Ini variabel A
itu bernilai 3, variabel B itu bernilai 5, variabel C itu bernilai 1, lalu variabel S sama dengan TF, S itu bernilai 1, bernilai 1 kali 1 TF, dan Y sama dengan C per dalam kurung A kali S pangkat 3 tambah dalam kurung B kali S tambah dalam kurung 5 kali C. Nah, pada komen window itu setelah muncul hasil output dari program yang telah kita buat. Baiklah, di sini terdapat latihan soal lagi, yakni diketahui suatu fungsi alih berorde 4 yaitu U sama dengan XY per YS pangkat 4 ditambah ZS tambah XYZ. Jika nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5, maka tentukan persamaan fungsi alih tersebut dalam pemrograman MATLAB pada M-file. Baiklah, kita coba langsung saja eksekusi latihan soalnya. Kini kita masukkan dulu nilai variabel yang diketahui, yakni variabel X itu bernilai 2, Y bernilai 3, Z bernilai 5, lalu S itu TF dari S, lalu U sama dengan X dikali Y bagi Y dikali S pangkat 4 kurung tambah Z dikali S kurung tambah X dikali Y dikali Z kurung. Baiklah, kita telah selesai membuat program dari latihan soal ini. Ini diketahui suatu fungsi berorde 4 U XY per YS pangkat 4 tambah ZS tambah XYZ. Nilai A sama dengan 2, nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 3, nilai Z sama dengan 5, lalu S itu fungsi transfer dari S, lalu U sama dengan X dikali Y per dalam kurung Y dikali S pangkat 4, Y dalam kurung 4 ditambah Z dikali S ditambah dalam kurung X dikali Y dikali Z. Nah, ini merupakan pada comment window telah muncul hasil output dari program yang telah kita buat pada editor. Ini U ya 6 per 3 S pangkat 4 ditambah 5S ditambah 30. Baiklah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kita akan bertemu lagi di video berikutnya, yakni pada bab 2, yakni dasar-dasar simulink. Baiklah, mungkin cukup sekian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.